Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga selalu berada dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan penuh dengan semangat agar mampu belajar secara maksimal pada pagi hari ini. Oke, pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bersama dengan safety. Gitu. Oke, Mas, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan jenis nafza, kemudian dampak yang ditimbulkan dari nafza, dan juga cara mencegah diri dari nafza ini. Oke. Lalu apa yang kita tahu tentang nafza? Nafza ya, nafza dulu. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang akronim dari narkoba dulu. Narkoba menurut BNN singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif lainnya. Lalu, terkait dengan nafza di sini. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ini biasa kita sebut dengan istilah nafza. Nafza secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral, yaitu diminum, dihisap, dan dihirup, maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan juga perilaku seseorang. Gitu. Narkotika ini terkait dengan narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Oke, kita mulai yang pertama terkait dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, berarti di sini narkoba adalah zat entah zat ataupun obat gitu yang membuat seseorang malah tidak memiliki energi. Dia akan bisa tidur selama beberapa hari selama menggunakan narkotika ini. Contoh dari narkotika adalah ganja, heroin, kokain, morfin, kodein, dan sebagainya. Lanjut ke psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika. Jadi bukan yang tadi ya, baik alami maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Jadi pada intinya, kalau psikotropika yaitu membuat seseorang yang mengkonsumsinya akan semakin aktif dan happy gitu. Dia akan bisa tidak tidur selama beberapa hari. Kemudian zat yang termasuk golongan psikotropika diantaranya amfetamin, ekstasi, dan sabu. Kemudian zat adiktif lainnya adalah zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Ya, jadi pokoknya sesuatu yang bukan narkotika dan bukan psikotropika. Zat yang masuk dalam kategori zat adiktif adalah alkohol, nikotin, kafein, dan inhalan atau larutan yang mudah menguap seperti lem, cat semprot, hairspray, pengharum ruangan, deodoran, bensin, dan sebagainya. Gitu. Kemudian, apa saja dampak dari nafza untuk kehidupan kita? Gitu. Karena kita melihat sebegitunya nafza ini berpengaruh terhadap diri kita. Gitu. Lalu apa saja dampaknya untuk kehidupan kita? Yang pertama, dehidrasi. Nah, otomatis orang yang mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akan kekurangan cairan yang luar biasa cepat. Gitu. Kemudian halusinasi. Halusinasi di sini berarti dia bisa membayangkan hal-hal yang sangat jauh begitu. Kemudian menurunkan tingkat kesadaran. Dan dia seperti fungsi dari narkotika. Dia menurunkan tingkat kesadaran seseorang. Bahkan bisa sampai tidur berhari-hari. Kemudian gangguan kualitas hidup. Gangguan kualitas hidup di sini contohnya adalah dia jadi nggak bisa bekerja seperti layaknya hari biasanya ketika dia mengkonsumsi nafza ini. Dan yang terakhir adalah kematian. Kematian bisa saja terjadi karena fungsi-fungsi tubuh kita itu sudah rusak karena adanya nafza yang masuk ke dalam tubuh kita. Juga bisa jadi karena overdosis. Itu. Dampak lainnya, dampak psikologis. Yang pertama, merubah mood dan perasaan secara drastis. Moodnya jadi nggak karuan, jadi hancur begitu. Kemudian menjadi lebih emosional dan temperamental. Lalu dampak fisik.
Dampak fisiknya mempercepat atau memperlambat kerja jantung, denyut nadi, dan paru-paru, serta menimbulkan rasa sakit di sekujur tubuh. Yang terakhir dampak ekonomi. Dampak ekonominya pasti menimbulkan masalah keuangan. Masalah keuangan di sini bisa jadi kantongnya jebol karena uangnya dipakai untuk selalu membeli nabza ini karena dia bikin ketergantungan, atau bisa jadi malah kita berhutang ke sana ke sini demi bisa membeli nabza ini. Ya. Oke, ini data kasus narkoba di Indonesia saya dapatkan di website resminya BNN begitu, tapi datanya cuma sampai 2018. Data di 2019 belum dimasukkan ke dalam website dan data 2020 belum ada karena 2020 masih sampai bulan Oktober. Datanya bisa dibaca sendiri ya, intinya di tahun 2018 terakhir itu ada 990 pelaporan kasus. 990 juga bukan termasuk angka yang sedikit ya, itu juga angka yang sangat banyak sekali. Lalu, bagaimana sih cara mencegah diri dari narkoba? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa ya. Kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang selalu ingin dekat dengan Allah, maka yang harus pertama kita lakukan adalah meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian yang kedua, tidak mencoba. Meskipun hanya sekali dan meskipun hanya dalam jumlah sangat sedikit. Karena banyak sekali orang yang ketergantungan berawal dari penasaran, hanya pingin tahu apa sih rasanya gitu. Lama-lama dia akan ketagihan. Makanya jangan coba-coba. Yang ketiga, membatasi pertemanan dengan kelompok pengguna nafsa. Kalau kita tahu ada teman kita yang menggunakan itu, kita mulai menjauh perlahan. Yang keempat, menolak tawaran untuk menggunakan nafsa. Tolak ya, benar-benar ditolak siapapun yang memberikan. Yang kelima, melaporkan pada pihak yang berwenang ketika mengetahui ada yang menyalahgunakan nafsa di sekitar kita. Ini masih ada hubungannya dengan poin ketiga tadi. Ya, kita membatasi pertemanan, terus agak mulai menjauh, tapi kita juga menolong dia dengan cara melaporkan pada pihak yang berwenang. Gitu. Yang keenam, menciptakan kesadaran dan kepedulian atas bahaya nafsa. Nafsa ini sangat berbahaya, apalagi untuk para generasi penerus bangsa ini. Gitu. Nah, kemudian pemerintah punya upaya apa sih untuk menangani kasus nafsa di Indonesia ini? Yang pertama, pembentukan Badan Narkotika Nasional. Kalau di Pekalongan sendiri belum ada BNN, akan tetapi BNN terdekat ada di Kabupaten Batang. Kemudian pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Oke, berbicara sedikit tentang narkoba, di sekitar kita sudah mulai cukup banyak orang yang menggunakan narkoba. Bahkan berdasarkan pengalaman saya, selama 1 bulan praktik di salah satu lembaga pemasyarakatan di Kota Pekalongan, bisa dibilang 70% orang yang berada di kita sebut penjara lah ya. Orang yang ada di dalam penjara itu 70%-nya adalah pengguna narkoba, pengedar narkoba, bandar narkoba, dan sebagainya. Itu sangat miris. Dan itu bahkan banyak orang Pekalongannya. Ya, gitu. Oke, sekarang mari saatnya kita sebagai generasi bangsa untuk cinta Indonesia, tolak penyalahgunaan nafsa. Gitu. Intinya benar-benar say no to drugs. Karena kita sebagai umat Islam juga dilarang untuk mendekati dan juga mengkonsumsi sesuatu yang membuat kita hilang kesadarannya. Karena ketika kita hilang kesadaran, maka kita tidak bisa beribadah. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah menghindarkan diri kita dari narkoba ini dan juga keluarga serta lingkungan sekitar kita terhindar dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke, yang terakhir ada tugas. Tugasnya silahkan adik-adik membuat kolom seperti yang Kak Ifti tampilkan di sini. Kolomnya ada terkait dengan pengertian, contoh, zat asal, dan efek yang ditimbulkan. Sebelahnya ada terkait narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi diisi di kolom narkotika, pengertiannya apa, psikotropika apa, zat adiktif lainnya itu apa, kemudian contohnya apa saja, dan sebagainya sampai bawah. Kemudian tugas dikumpulkan ke kakak pembina masing-masing kelas. Semangat, selamat belajar banyak hal. Sampai berjumpa di lain kesempatan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.